rahimahullah taala wa nafa'na bulumihi fid dharaini. Amin. Pantolako hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Qala akhraqataha litughriqa ahlaha laqad jita an imra. Qala lam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Pantolako hatta idza laqiya gulama faqatalahu qala aqatala nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad jita syai'an nukra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma yasabra. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni balagta min ladunni udra. Pantolako hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abaw ayyudayifuhuma fawajada fiha jidara yuridu ayyan qadda fa'aqama qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Hadirin rahimakumullah, sampai pada pelajaran inti dari perjalanan Nabi Musa dalam mencari rusda, pengetahuan yang antik, pengetahuan yang antik, yaitu perjalanan bersama Nabi Khidir yang dimulai startnya di Majma' al-Bahrain. Akhirnya habis bertemu, udah saya pengen dikasih ilmu yang Allah telah berikan kepada engkau. Kalau udah kamu mah nggak bakalan kuat kalau mau jalan sama saya mah. Udah akhirnya cepetnya cerita maksa. Akhirnya pantolako, lalu keduanya berjalan. Lalu dalam perjalanan itu memerlukan perahu. Akhirnya apa? Akhirnya ya ada perahu itu yang sia ala sakal di pesisir dia telunggu sapinah fawajada. Akhirnya keduanya menemukan safaro kabaha, keduanya menaiki pakola luha. Lah itu perahu itu enggak cuma banyak penumpangnya, banyak itu. Nah yang lainnya mengatakan haula lusus, wah ini tuh pencuri katanya, mengatakan kepada Nabi Musa, Nabi Khidir dan Yusha bin haula lusus, ini pencuri. Kenapa? Sebab di annahum ra'ahum nazalu bi ghairi zat wala mata. Sebab waktu naik perahu itu enggak bawa apa-apa. Lamun uang yang enggak bawa gitu tuh. Terus pembekalan atau tak apa enggak, maka dianggap pencuri. Faqala sahibus safinah, tapi yang tukang perahu itu paham. Mahum bilusus walakinni ara wujuhal anbiya. Bukan. Ini bukan wajah-wajah pencuri ini mah. Tapi justru ini wajah-wajah nabi kalau yang gini mah gitu. Jadi memang wajah juga bisa. Ini mah bukan wajah-wajah kriminal lah. Kasarnya mah seperti itu. Tapi yang lainnya tidak paham. Yang lain penumpangnya penumpangnya tidak paham, tapi justru yang punya safina itu paham. Bukan, ini mah bukan wajah kriminal, ini mah wajah-wajah orang-orang baik. Saya lihat dari wajahnya itu wajah-wajah nabi ini. Gitu. Akhirnya apa? Diperbolehkan. Mara safina pakalamu alihah, akhirnya ngobrol-ngobrol. Wa'arafu al-Khidir. Lah, akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Safin, tahu bahwa ini adalah Nabi Khidir gitu. Akhirnya udah fahamaluhum bi ghairi nawal. Akhirnya udahlah gratis saja naiknya. Bawa orang berapa? Orang cuma bertiga udah gratis. Malah Iwan. Udah bayarnya gratis, ya nanti akhirnya bilang Iwan. Nah, pas nyampe naik perahu, nyampe tengah ombak lagi besar, malah justru
dikampak satu papan itu. Ada yang mengatakan dua papan itu perahu itu. Ya udah itu tuh. Akhirnya kan dia bisa. Nah waktu itu diprotes oleh Nabi Musa. Akharaqtaha litugriqa ahlaha. Jadi nyampe baru alujat nyampe itu ombak itu langsung dicopot gitu. Nabi Musa mengatakan qajita syai'an imra, engkau telah datang mendatangi suatu masalah besar kamu, bahasa sesuatu yang mungkar, udah naiknya gratis malahan dirusak gitu. Gratis malah dirusak, itu akan menenggelamkan semuanya, itu maksudnya gitu kata Nabi Musa itu. Akhirnya apa? Jangan Nabi Khidir alam akul inna kalan tastati'a maya sobro. Apakah sebelumnya sudah saya katakan engkau itu sampai kapanpun tidak bakalan mampu bersamaku untuk bisa sabar. Akhirnya qala la tu'akhidni bima nasitu. Ya udahlah, saya lupa. La tu'akhidni, jangan kau menyiksa atau kasih itulah. Itu akhirnya ini natrapi ya bima nasitu, dengan apa yang saya lupa dengan itu. Wala tudikni, jangan kamu bebani dengan sesuatu yang sulit. Nah, ini udah oleh Nabi Khidir itu diterima, dimaafkan. Pantolako, akhirnya naik perahu udah selesai, turun masuk ke satu perkampungan. Pantolako pada khurija minas safina yamsian, dengan jalan. Ateda gulaman, bertemu keduanya dengan satu anak-anak yang lagi bermain, 10 anak lah. Lagi bermain 10 anak. Ya semuanya belum balik gitu. Terus yang ada anak yang paling bagus lah, paling bagus itu langsung diserimpung. Saya mengatakan diserimpung, terus ditidurkan, langsung dipotong gitu tadi gitu. Ya langsung itu. Ada lagi yang mengatakan itu langsung itu aja kepalanya tuh diputas, dipelintir sampai tulangnya itu putus ya langsung oleh Nabi Khidir itu. Faqatalah. Biar dia baku bisikin atau langsung ada yang mengatakan tembok. Iya. Kepala tuh ya pokoknya itu langsung meninggal lah. Aqwalun, ada beberapa pendapat gitu. Ada beberapa pendapat. Qala ataqala, Nabi Musa protes lagi, aqata tanafsan zakiyah. Zakiyah, ada zakiyah. Aqata nafsan zakiyah, ada aqata nafsan zakiyah. Apakah engkau membunuh jiwa yang suci yang belum melakukan dosa dengan tanpa alasan karena dia telah membunuh yang lain? Apa jita syai'an nukro, sungguh bahwa itu telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Syai'an nukro. Akhirnya ngomong lagi, alam akul laka innaka lantas tatinya manya sobro. Lah iya kan, saya kan udah mengatakan kepada engkau tidak bakalan bersabar. Kalau kita diperhatikan kan, kalau di atas hatta risabit khorokoha gitu tuh, menaiki perahu khorokoha dan membongkar, merusak tanpa fa. Tapi kalau yang kedua itu ada fa-nya. Faqatalahu hatta idza laqiya gulaman, faqatalahu, tidak hatta idza laqiya gulaman qatalahu, tapi faqatalahu. Iya, ada rahasia. Terus qala qata nafsan, terus yang kedua, yang pertama alam akul innaka, tapi yang kedua alam akul laka innaka gitu. Itu juga ada rahasia lagi yang itu nanti ilmu balaghah. Kenapa di atas tanpa fa? Tapi nanti khorokoha langsung. Kalau yang kedua faqatalahu, bukan langsung qatalahu. Terus yang pertama alam akul innaka lantas tatinya, tapi yang kedua alam akul laka innaka lantas tatinya. Akhirnya udah insyaallah sekolah alam akul laka innaka lantas sekolah insyaaltuka. Ini kata-kata Nabi Musa apa Nabi Khidir? Kalau saya Nabi Khidir. Kita Nabi Musa gitu pada gampang.
karena Nabi Khidir waktu itu diprotes, apakah engkau membunuh jiwa yang suci dengan tanpa alasan. Akhirnya Nabi Khidir ngomong, tuh kan udah saya bilangin kamu itu tidak bakalan sabar. Akhirnya ngomong, udah ini kata Nabi Musa, insa'atuka ansa'in. Udah kalau saya tanya lagi sehabis ini nih gitu. Fala tusahib nih, udah kita langsung pisahan aja lah, udah fala tusahib nih, jangan engkau temani aku lagi. Maka engkau meninggalkan saja saya untuk saya itu mau mengikuti engkau. Balagta miladuni putro. Itu membuat kamu itu tidak bebas lah kasarnya, gara-gara saya kata Nabi Musa itu engkau jadinya tidak bebas. Nah, iya. Protes terus. Ada yang tanya ini balagta miladuni min kibali, bukan min qabli. Bitahti wa tahfi min kibali putro. Akhirnya jalan, ini yang ketiga. Hatta ataya, sampailah udah membunuh anak itu sampai di satu desa Intokoya tuh kalau sekarang tuh daerahnya daerah Turki, daerah Turki masuknya itu daerah Turki lah, apa negaranya itu negara Turki. Lah istat ama ahlaha, datang ke situ minta makanan, atau ambil dia apa supaya minta dijamu sebagai tamu lah. Fa'abau, semuanya penduduk itu tidak ada yang ngasih ayyudai, tidak ada yang menjamu keduanya. Bahwa jada fiya jidaron yuridu ayang qadha faqamah, lalu menemukan tembok yang tingginya itu 100 dirok, berarti 50 meteran lah. Tingginya itu 50 meter. Nah, lebarnya ini tuh kalau di sini berapa ini? Miatu dirok ardu khamsun. Nah, lebarnya itu 50 dirok. 50 dirok. Terus akhirnya apa? Yang doyong, miring, condong, akhirnya apa dibangun kembali, ditegakkan. Itu sendirian saja itu Nabi Khidir itu. Qala law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Udah mestinya mah udah kita minta bayaran, kamu kita lapar. Terus minta itu enggak ada yang ngasih. Ini mah ada tembok kamu enggak ada bayarannya, mau-maunya gitu. Apa dibangun di apa? Jadi kita minta bayaran dulu untuk kamu makan saja. Nah, akhirnya ya gitu. Latakhadta alaihi, jadi kita minta bayaran. Akhirnya qala hada firaku baini wa baini. Akhirnya Nabi kita bilang, lah inilah perpisahan antara saya dan engkau. Lah itu yang namanya lafal bain itu mestinya harus diidofatkan, bain itu harus pada muta'addid yang banyak. Tapi ini cuma satu saja. Oh enggak apa-apa, sebab ada musawwir berupa takriru bil baini wa baini, itu ada wawu inilah yang membuat dia boleh idofanya dengan bukan sesuatu yang banyak. Saunabika bitawili qabla tastate al qabla ma bitawili malam tastate al sholah. Sebelum itu saya akan ceritakan perpisahan kita itu dengan rahasia takwil. Takwil apa yang engkau tidak mampu sabarnya itu. Yaitu pertama perahu. Itu perahu itu punya orang miskin 10. Punya orang miskin 10. Wakanu ikhwatun, dan semuanya itu saudara semua yang perahu itu dapat warisan dari bapaknya. Itu Nabi kita tahu persis itu tuh, sejarah perahu itu. Tahu persis. Perahu ini punya apa? 5 sakin, punya orang miskin, yaitu ada 10 orang miskinnya itu. Terus ada warisan dari bapaknya. Terus semuanya itu nggak ada yang normal itu. Ada yang lumpuh, ada yang satunya yang buta, ada yang ada yang panas, terus sakit panas terus itu nggak berhenti. Itu pokoknya tidak ada yang normal itu. Orang 10 itu benar-benar miskin. Ada yang tidak bisa apa-apa. Dia benar-benar punya orang miskin. Nah, mestinya kan berpengaruh justru jangan dirusak itu, malahan udah tahu punya orang miskin, malahan itu punya orang miskin.
masakina yang maluna fil bahri, yang kerjanya itu di lautan, yaitu dengan dia sebagai apa, mengambil bayaran itu lah balban kasbi. Lah fa'aradu an aibaha wa kana, kenapa saya itu merusaknya? Wakan sebab di belakang itu artinya di depan lah. Ini di depan artinya wara itu, sebab yang namanya wara itu bisa maknanya depan. Hanya sebab di depan amamu al-an itu ada raja kafir yang merampas semua perahu dengan cara paksa, bila mana perahu itu masih layak pakai, masih lah. Akhirnya ya saya itu artinya. Jadi ini sebenarnya dalam apa cerita ini banyak, saya sendiri ya kalau lihat di tafsir itu macam-macam gitu tentang tafsirannya tuh, tentang memahaminya tuh. Yang jelas sih semuanya itu, yang semuanya yang perahu apa semuanya dialami semuanya oleh Nabi Musa. Nabi kenapa seperti perahu Nabi Musa? Sebab Nabi Musa waktu kecil juga beliau dilempar ke perahu, dibuang ke laut. Dilempar ke laut. Kenapa engkau nggak protes waktu itu, waktu masih kecil ya? Dilempar ke laut tanpa siapa-siapa, ini mah cuma segini aja kamu protes. Waktu segini aja kamu protes, waktu kamu kecil nggak protes, nggak apa, walaupun udah gede juga, waktu udah dewasa paham waktu penjaranya dirinya kamu nggak pernah protes. Ya terus di sini juga ada apa yang namanya salah satu aja, ini sebenarnya rahasianya banyak lah, dan dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami kasus yang apa mirip lah, mirip yang kasus itu yang konteksnya itu seperti ini, hampir mirip. Artinya kita dalam menyelamatkan semuanya mesti harus mengorbankan yang kecil gitu. Kalau kita tidak mau mengorbankan kecil, udah hilang semua yang kita punya. Bisa juga dimasukkan bab zakat. Demi harta kita yang lain itu selamat, keluarkan zakat yang sifatnya kecil, maka akan semua hartanya akan selamat itu pastilah. Nah, itu kita kalau punya harta banyak tidak dizakatkan, terus semuanya jadi haram semua, sebab tercampur dengan hal yang haram berupa zakat tadi. Nah, ini kita harus siap, dan kita kadang-kadang kasus-kasus seperti ini sering kita temui, kita masih ragu-ragu pada si korbanan aja yang kecil. Daripada umpamanya kalau dalam bahasa itunya kita dikejar oleh anjing bawa makanan banyak, yang mestinya jangan kita pengen selamatkan, justru kita akan celaka. Kasih aja tulang satu, udah selamat gitu tuh. Ada sih ya kasus-kasus seperti itu banyak. Terus juga itu ya bisa nanti kita dikaji bareng tentang rahasia banyak dari banyak rahasia yang itu. Terus yang kita ya mungkin perlulah kita ketahui apa dalam orang yang mengatakan seringkali orang sebelah itu dalilnya kan kullu apa bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu neraka tempatnya, dan itu tidak ada pembagian yang namanya bid'ah, tidak ada pembagian bid'ah itu, cuma ulama-ulama saja, tidak ada dalil Quran hadisnya. Tidak ada di dalam Quran itu bid'ah dibagi, dalam hadis tidak ada Quran dibagi. Jelas salah satu hujjah, sebab bahasanya apa, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin lah. Kita untuk cara menghujah mereka dengan ayat ini, tidak selamanya bid'ah itu dolah, walaupun bahasanya kullu apa di sini, kulla safinatin hosbah, bahasanya kan kulla wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin hosbah, yang merampas semua perahu. Tapi perahu itu dirampas enggak Bu, dia bagian bukan semuanya. Tidak, yang kalau yang rusak dilepas begitu tuh.
Berarti kata-kata kullu itu tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada sebagaimana kulla safi natin. Buktinya ini tidak dirampas gitu tuh. Kalau mestinya kalau semuanya bid'ah itu sesat, mestinya perahu ini juga harus dirampas. Tapi buktinya kan dilepas. Berarti ada bid'ah yang bukan dolalah gitu tuh. Buktinya kulla safinatin, Al-Qur'annya bahasanya semua perahu. Tapi ada perahu yang tidak dirampas, bila mana perahu itu ada kerusakan. Itu salah satu hujah lah untuk kita dengan itunya. Nah, kadang-kadang mereka itu ngomong lagi dijawab seperti itu tuh. Nanti kita jawabannya gimana? Ini masa kita. Mereka ngomong lagi diomongin gitu tuh. Oke lah, itu. Dengan ayat ini benar saya akui setiap bid'ah itu tidak dolal. Buktinya setiap perahu itu akan dirampas, buktinya ada perahu. Lah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kata mereka, coba carikan dolalah yang tidak finnar katanya. Coba carikan dolalah yang tidak finnar katanya. Kalau jawabannya seperti itu, carikan dolalah kesesatan yang tidak masuk. Nanti jawabannya gimana coba nanti kita. Udah gitu, wallahu alam. Sebab nantinya lama.